Assalamualaikum, annyeong yorobun. Masak 4 menu buat seharian cek. Aku mau masak nasi nugget brokoli mentai buat sarapan, ikan kerapu sambal matah, cimplung ala resto sambal hejo, dan tumis keciwis buat makan siang. Let's go, kita masak bareng. Di sini aku udah punya bahan-bahan untuk bikin sarapannya. Ada nasi kongbap, udah gitu ada brokoli yang udah dipotong-potong dan juga ada nugget. Untuk sausnya ada mayo, saus sambal dan saus tomat. Pertama, kita rebus dulu ya brokolinya, dikasih sedikit garam. Brokolinya bisa juga diganti dengan bayam atau wortel. Merebusnya dengan api besar ya, supaya tetap hijau dan cepat matang. Nah ini udah matang, kita sisihkan dulu. Terus kita goreng nuggetnya, terserah ya, ini boleh pakai nugget apa aja, pokoknya kesukaan anak-anak. Bisa juga diganti tuna atau salmon, wah pasti enak banget. Ini agak negro sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, udah selesai diangkat. Terus kita potong kecil-kecil. Pokoknya ini untuk toppingnya bisa diganti apa aja sesuai selera ya. Nah, kalau udah dipotong-potong, kita tabur di atas nasinya, ditata yang rapi biar muat semua. Terus ini kita aduk tadi untuk saus mentainya ada mayo, saus sambal dan saus tomat. Diaduk sampai rata ya. Nah, terus jangan lupa tadi kita punya brokoli juga dijadiin topping bareng sama nuggetnya tadi. Ya udah, terus sausnya kita kita tuangkan ke atas toppingnya dan diratakan ya sampai semuanya ketutupan saus. Kalau udah, nah ini bisa dikasih keju, boleh keju tabur, keju parut, boleh keju parmesan, atau ini aku pakai keju mozzarella. Terus dibakar pakai torch, ditembak gitu pakai torch biar kejunya meleleh. Terus si brokolinya sedikit kebakar-bakar gitu, nanti bakalan jadi wangi banget. Atau kalian boleh juga panggang di oven. Nah ini udah jadi. Ini wangi smoky-nya tuh kecium banget. Nasi nugget brokoli mentai cek. Lihat deh tuh mozzarellanya meleleh gitu. Ini pasti anak-anak suka banget. Next mau bikin buat makan siangnya. Ikan kerapunya dikasih air jeruk nipis atau air lemon dulu supaya nggak amis. Terus kasih garam dan dikasih merica juga. Dibalur-balur ya, dipijit-pijit sedikit biar meresap ke dalam ikannya. Nah kayak gini dibalur-balur gitu sampai rata semuanya. Terus kita diamkan dulu sambil menyiapkan yang lain. Nah terus sambil nunggu-nunggu nih, kita kukus dulu kentang buat bikin cimplung ya. Nah ini ikannya mau aku gorengnya di air fryer. Jadi alasnya air fryer itu dioles dulu pakai minyak sedikit. Terus kita tata deh ikannya. Ini ya cukup ya buat 4 ekor kayak gini. Agak mepet-mepet tapi nggak apa-apa karena nanti bakalan dibalik. Nah terus aku olesin ikannya pakai sedikit minyak. Ini supaya ikannya nanti tuh bakal garing juga ya. Kita masukkan ke dalam air fryernya. Terus aku set suhunya tuh paling gede 200 derajat Celcius. Awalnya 15 menit dulu aja, nanti kita lihat kayak gimana. Nah 15 menit ini udah cukup kering bagian atasnya. Ini kita balik ya supaya bagian belakangnya tuh juga kering. Kita masukkan lagi ke dalam air fryer. Nah ini aku mau bikin sambal matah. Bawang merahnya diiris bulat-bulat ya, bukan memanjang. Kenapa harus bulat-bulat tipis kayak gini? Supaya nanti waktu diaduk lapisan-lapisannya tuh lepasnya tuh cakep, membentuk bulat-bulat kayak ring gitu. Nah baru tahu ya. Irisan kayak gini juga cantik banget buat bikin bawang goreng. Nah ini udah bawang merahnya udah diiris. Sekarang aku mau iris cabe, mau iris sereh. Ini udah diambil yang putihnya aja. Terus kita iris bulat-bulat juga. Nah kalau kerasa udah seret nih, udah terlalu keras, dibuka lagi ya lapisannya biar kita dapetin bagian yang lembutnya lagi. Terus diiris lagi deh. Ini serehnya emang bikin sambal matahnya wangi banget. Jadi kalau bisa jangan di skip ya.
Oke, next aku mau iris-iris ini cabai rawit hijau dan cabai rawit domba itu yang gede-gede. Diirisnya serong-serong biar cakep. Perbandingannya boleh disesuaikan sesuai selera ya, bebaskan. Nah ini kenapa pakai sereh mindahinnya karena takut panas jarinya. Oke, next aku mau buang tulang daunnya, daun jeruk. Ini biar nggak pahit ya. Terus disusun, ditumpuk-tumpuk kayak gini biar lebih gampang nanti waktu motong-motongnya. Aku lebih milih motong pakai gunting ya. Jadi lebih cepat daripada pakai pisau dan bisa lebih tipis-tipis juga. Oke, udah dipotong semua. Sekarang dikasih garam sama kaldu jamur. Nah biasanya tuh pakai terasi, tapi kalau aku kurang suka, jadi nggak pakai terasi. Ini pakai jeruk sambal atau jeruk limau ya. Kalau di daerah lain tuh jeruk limau. Karena cuma sedikit jadi ditambah juga sama jeruk nipis. Ini asam-asam seger gitu. Nah ini dituangin sama minyak kelapa yang udah dipanasin sampai berasap. Supaya nanti tuh dia agak-agak layu sedikit gitu dan wangi pokoknya. Sambal mata cek. Next kita bikin apa ya? Nah, di sini udah ada bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Ini untuk bikin cimplung, kita beri garam dan kaldu jamur juga merica. Kita halusin dulu. Ini dihalusin, boleh diulekkan juga boleh ya. Dimasukin tuh kentang yang udah dikukus, kita haluskan, ditumbuk-tumbuk, diulek-ulek sampai rata semuanya. Nah ini udah halus banget. Kalau udah halus kita masukin daun bawang iris. Ini aku pakai 1 batang aja. Terus kita kasih tepung tapioka 4-5 sendok makan. Lihat aja teksturnya ya. Kalau misalnya terlalu kering berarti 4 aja. Kalau misalnya masih agak basah boleh 5 sendok makan. Kita campur pakai tangan lebih enak ya. Diaduk sampai rata. Nah udah sampai jadi adonan yang bisa dipulung kayak gini. Terus dibulet-buletin. Tuh dibulet-buletin sambil dipadet-padetin ya biar nggak pecah. Oke, udah perfect buletannya. Ini jadinya kira-kira sekitar 15 buah ya. Oke, digoreng dengan minyak yang banyak biar terendam semua. Terus ini dari sejak masuk tuh udah kayak diaduk-aduk pelan kayak gitu biar seluruh permukaannya tuh kering dan rata keringnya. Pakai api kecil aja ya, yang sabar gorengnya supaya kulitnya itu kokoh, nggak gampang kempes. Nih udah bulat banget kayak gini, bisa diangkat terus ditiriskan pakai tisu dapur. Yang mau tahu gimana dalamnya nih kayak gini. Jadi dalamnya itu ada isinya ya, nggak kopong kalau yang aku buat ini. Nah genyoy-genyoy gitu, enak banget. Cimplung cek. Next aku mau masak tumis keciwis. Seperti biasa ini cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja yang udah diiris-iris. Kalau udah wangi masukin sedikit air. Terus masukin juga garam dan kaldu jamur kalau suka. Nggak pakai merica lagi karena udah ada cabenya. Nah ini kita masukin keciwisnya. Ini dipotong gede-gede aja kayak gini karena nanti kalau udah layu pun dia akan jadi menyusut. Nggak usah diaduk nih, tinggalin aja sebentar. Kalau yang bawahnya udah layu baru digoleh-goleh, diaduk-aduk kayak gini. Udah jadi. Cakep banget ya ijonya. Tumis keciwis cek. Alhamdulillah. Ini dia menu makan siangnya. Ikan kerapu sambal mata, tumis keciwis, dan cimplung ala resto sambal hijau. Masak 4 menu untuk seharian cek. Selamat mencoba resep-resepnya ya Yorobun. Assalamualaikum. Annyeong.